Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa LNG TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kami menjumpai Anda di dalam program Cahaya Ramadan yang kita selenggarakan setiap hari menjelang buka puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya bagi orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang Asmaul Husna yang tentu saja kaitannya dengan berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki 99 nama. Maka ketika kita berdoa dengan nama-namanya yang mulia, insya Allah akan senantiasa Allah dengar dan Allah ijabah. Untuk itu kita akan membincangkan tentang Asmaul Husna dan dengan kaitannya dengan doa. Dan hadir bersama kami yaitu narasumber dari kota Balikpapan, yaitu Ustadz Zainuddin Musaddad. Beliau ini adalah seorang guru dan juga Ustadz pembimbing spiritual di Pondok Pesantren Hidayatullah. Nah, mari kita dengarkan, mungkin dari beliau inilah kita bisa mendapatkan pencerahan dan tambahan ilmu yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz Zainuddin Musaddad kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak Firudin, Dek Yudi dan Dani dan para pemirsa, hadirin lewat jalur teknologi, kita hadir pada kesempatan ini untuk sesuatu yang merupakan dasar dari energi iman kita. Jadi kita berangkat Pak Magfir bahwa doa ini adalah merupakan energi keimanan kita. Kalau kita lihat dari istilah kita filosofinya tentang doa, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa doa itu sebagai senjatanya orang yang beriman. Dia juga sekaligus menjadi cahayanya antara bumi dan langit. Dan dia juga menjadi dasar dari keagamaan seseorang. Ini penting sehingga doa ini bukan hanya sebuah kelengkapan dari sebuah pekerjaan, tapi justru bagaimana menjadikan doa menjadi kekuatan yang terbesar, bahkan menjadi andalan utama orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita berangkat dari filosofi tentang doa itu ke sana, insya Allah kita akan mendapati banyak hal dalam perjalanan hidup ini yang saya anggap di luar pikiran atau mungkin dugaan manusia itu sendiri. Banyak sekali persoalan-persoalan hidup ini yang tidak bisa dijawab oleh teknologi, tidak bisa dijawab oleh uang, tidak bisa dijawab oleh kepintaran, tidak bisa dijawab oleh kekuatan, bahkan oleh jabatan sendiri. Banyak sekali persoalan hidup ini yang sekali lagi tidak bisa dijawab atau diselesaikan oleh itu semua. Nah, disitulah salah satu diantaranya jembatannya untuk membuktikan kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, apalagi bulan Ramadan dikenal dengan bulan doa ya, selain bulan Quran, itu dikemukakan di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang menarik ini kalimat terakhirnya. Jadi orang-orang yang cerdas di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang paling banyak doanya, paling banyak ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus artinya kita tidak semata-mata kemudian menyelesaikan masalah di bulan Ramadan itu hanya dengan apa yang bisa kita beli, apa yang bisa kita lihat, tapi lebih penting lagi kita ingin membuktikan Ramadan adalah bulan ijabah doa. Karena ada janji Allah seperti itu tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu salah satu diantaranya bagi orang-orang yang mendekat dengan doa. Sampai Allah janjikan, aku yang menjawab langsung. Ya, aku yang menjawab langsung ratapan, jeritan, harapan, permintaan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Nah, salah satu diantara teknis yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah Al-Asmaul Husna itu tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari energi doa itu. Ya, saya kira itu yang paling pokok sebagai pengantar agar kiranya kita bisa menempatkan doa ini pada posisi kehambaan kita
bukan sekedar sebuah kelengkapan dari sebuah pekerjaan atau dari sebuah usaha tertentu. Dia harus menjadi andalan utama. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di Bontang dan Sangatta dan sekitarnya. Tadi Ustadz tadi menjelaskan kepada kita pentingnya tentang doa. Ternyata doa itu bukan kelengkapan tapi yang utama. Bahkan kalau lihat doa sebagai senjata, berarti senjata itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan untuk melawan musuh-musuh Allah. Dan tentunya dalam kehidupan kita ini kita seringkali menghadapi ujian dan cobaan, bahkan setan akan menggoda kita dari atas dan dari bawah, samping kanan samping kiri. Dan ini menunjukkan pentingnya kita tidak pernah berlepas dari doa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami berikan kesempatan Anda untuk berdialog langsung dengan narasumber kita, yaitu Ustaz Zainuddin Musaddan, dan Anda bisa bertanyakan seputar tentang doa-doa dalam Asmaul Husna atau yang di luar tema kita pada kesempatan sore ini. Tentunya Anda bisa menghubungi kami di pesawat 1103 yang ada di dalam komplek LNG, atau di luar Anda bisa menghubungi pesawat 551126, dan Anda bisa bertanya seputar tema kita atau di luar tema kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membincangkan doa berarti membincangkan hal yang organ yang sangat penting. Karena ketika orang itu berdoa, maka doa itulah yang senantiasa memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Bahkan Ustaz tadi telah menjelaskan dengan utama bahwasanya doa itu utama, bukan pelengkap. Artinya kalau kita sehari ini terlepas dari doa, maka bisa jadi bencana, ujian itu bisa mendatangi kita. Bahkan segala sesuatu itu tidak akan terjadi atau bisa ditolak dengan adanya doa. Nah, inilah hal yang penting kita pahami. Barangkali sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa, tiada salahnya kita memberikan kesempatan adik-adik dari Rohis SMU Fidatra, itu adik Yudi dan adik Dani, untuk bisa bertanya. Silakan adik-adik. Kapan saja sih waktu yang tepat untuk mengucapkan Asmaul Husna ini? Ya, kita bisa baca kekuatan spirit dari Asmaul Husna supaya dia tidak menjadi sesuatu yang terpisah dari doa. Bagus sekali pertanyaan tadi. Kapan saja Asmaul Husna ini istilahnya itu dipakai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak ada doa kecuali Asmaul Husna harus ada di dalamnya. Ya, karena Asmaul Husna itu adalah, ya istilahnya kalau kita mau berdoa ya panggil dulu siapa yang kita mintai. Nah, Allah ini memiliki innalillah tis'atan wa tis'in isman. Jadi Allah memiliki 99 nama. Ya, mi'atan illa wahid. Artinya 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Ini ahsoha yang dimaksudkan itu memakainya sebagai bentuk sikap. Nah, salah satu di antaranya itu tadi di dalam doa. Jadi teknisnya begini. Doa apapun nanti yang akan kita sampaikan, karena doa yang pokok itu memang kita merasa perlu gitu dengan Allah, bukan menghafal doa. Ini yang perlu juga kami sampaikan kepada sidang pendengar TVLNJ yang berbahagia, bahwa hakikatnya bukan menghafal doa. Adapun doa-doa yang sudah masyhur, yang sudah ada redaksinya dari Rasulullah, dihafal, tapi intinya kita paham apa betul kita itu membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan isinya doa itu. Bisa jadi mungkin doanya bahasa Indonesia. Nah, dua teknis Asmaul Husna. Yang pertama, dia mengawali dari redaksi doa kita. Misalkan kita mau berdoa tentang rizki. Padahal realitasnya kan kita sudah bekerja dan ada gaji bulanan. Tapi jangan mengandalkan berdoa tidak berdoa sama saja. Nah, kita bisa memakai Asmaul Husna di situ supaya spiritnya energik gitu ya. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pembuka, Ya Allah yang Maha Pemberi rizki, Ya Allah yang menguasai rizki. Artinya kalau toh nanti pada akhirnya yang kita dapatkan rizki itu sesuai dengan bulanan kita, ya istilahnya gaji bulanan, tapi nilai tambahnya ada berkah, ada nilai. Kenapa? Karena ketika kita bekerja memang kita memohon kepada Allah bukan hanya wujudnya uang sekian juta, tapi berkah dan efek dari rizki itu yang paling pokok. Nah, ini satu contoh teknis ketika kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Jabbar, Ya Ghaffar, panggil nama Allah.
Panggil nama Allah. Baru kita meredaksikan apa keinginan kita. Ya kan, kita yang paling sering itu ya Allah, ya Rahman. Coba kita tambah, misalkan ibu dalam keadaan kerumitan, dalam keadaan kesumpekan dada kita, ada masalah yang tidak enak di badan kita, susah tidur, makan kurang enak, melihat orang tidak senang, coba baca ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Dengan catatan kita tahu makna Ar-Rahman itu apa. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi Rahman, Engkau yang pemberi Rahim, tolong berikan kasih sayang kepada saya, tolong lapangkan dada saya, tolong jernihkan pikiran saya. Karena makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim itu sendiri adalah kasih sayang Allah dan cintanya Allah. Misalkan ini ada kesalahan kita kepada mama, belajar adik-adik, biar masih muda, pakai Asmaul Husna. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, maafkan ya Allah, ampuni saya ya Allah. Sesungguhnya saya sudah dewasa, sudah harus banyak membantu ibu, banyak sekali hak ibu yang belum saya tunaikan. Tolong ya Allah, jangan Kau biarkan saya dalam keadaan lalai seperti ini. Kuatkan jiwa saya untuk membantu ibu, dan ampuni segala kekurangan saya kepada orang tua saya selama ini. Sering dibangunkan kita mengatakan kalimat yang keliru, bahkan dengan kalimat yang menggerundel. Jadi dengan kalimat Asmaul Husna sendiri itu sudah doa. Menyebut salah satu Asmaul Husna, ketika substansi atau isi daripada Asmaul Husna itu kita pahami, insya Allah di dalamnya sudah bentuk doa. Nah, ini didasarkan kepada surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada Asmaul Husna, ada nama-nama yang terindah, terbaik, sempurna. Fad'uhu biha. Mintalah kepadanya dengannya, dengan nama-namanya. Ya, dengan namanya. Ini perintah dari Allah. Fad'uhu biha. Mintalah kamu, mohonlah kamu dengan namanya. Karena di balik nama kita memiliki spirit apa yang kita harapkan. Ya, misalkan ada yang sedikit berbanding terbalik. Ya, Tobid ya itu artinya kan menyempitkan. Ya Allah yang Maha menyempitkan, jangan Kau sempitkan dada saya. Jangan Kau sempitkan rezeki saya, jangan Kau sempitkan pikiran saya, jangan Kau sempitkan pertemanan saya. Kita panggil Allah yang Maha menyempitkan. Kita minta agar Allah tidak menyempitkan kita. Apalagi kalau dikawinkan ya Qobid, kemudian ya Washi. Allah yang memperluas, Allah yang meluaskan. Jadi saya kira ini bagi kita yang tidak berkesempatan banyak atau paling tidak merasa bahwa kurang doa dihafal, ini jalan keluar. Bahkan ini perintah dari Allah. Cuman karena ini sering tidak tersosialisasikan maksimal, sehingga seolah-olah Asmaul Husna itu menjadi nadoman atau menjadi nyanyian, menjadi nasyid. Bahkan dia hanya menjadi pelengkapan dari sebuah wirid-wirid saja. Padahal Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha, mintalah kepadanya dengan nama Allah itu. Jadi sekali lagi Dani dan pemirsa yang saya hormati, mari kita mencoba menempatkan posisi Asmaul Husna tidak sebagaimana yang ada dalam pikiran kita selama ini atau yang kita pahami selama ini sebagai sebuah wirid atau sebutan-sebutan begitu saja tentang nama Allah. Kita saja kalau dipanggil dengan nama yang enak gitu ya, Ustadz atau Umi, Bapak, tentu saja seorang anak yang memanggil dengan indah kepada kita, kemudian kita pun juga akan menyapanya, kenapa nak? Mau apa? Nah, apalagi kalau dia katakan Papa baik sekali, tentu dia ada maunya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sesungguhnya kepingin nama-namanya ini dijadikan dasar, dijadikan spirit pendorong yang sangat kuat, bahkan dahsyat sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Di dalam Quran surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 pun disebutkan itu, ayat yang ke-110. Qulidullah awidfa'ur rahman awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Mintalah kamu kepada Allah dan mintalah kepada Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman, surah Allah, atau dengan nama-nama mana saja, karena baginya ada nama-nama yang terbaik. Dan yang dimaksudkan berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan Hakim dari sanad Al-Walid ibnu Muslim, yang dimaksudkan adalah yang 99 nama itu. Ya, jadi praktis sekali deh. Sebenarnya praktis sekali. Ya, kalau kita tidak menghafal doa, sudah sebut satu nama yang maknanya kita butuhkan. Yang mana kita butuhkan. Ada yang mau belajar, ya. Ada di rumah mau belajar. Sebelum belajar tidak hafal doa doa belajarnya, atau lupa, atau tersimpan di mana. Ya udah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pembuka, Engkau yang Maha Pintar, ya Allah. Bukakanlah ya Allah otak kami, bukakanlah pikiran kami, pintarkanlah kami, karena Engkau yang Maha Pintar. Itu sama maknanya. Sama maknanya. Dibahasakan dengan bahasa Indonesia atau tidak, insya Allah itu maknanya adalah permintaan. Ya, saya kira demikian Pak Mabiruddin. Iya, baik. Terima kasih.